Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Saya ucapkan dari Hall Selatan Stasiun Gambir ya. Kali-kali kita naiknya dari Hall Selatan, meskipun sebenarnya nggak naik mobil ke sininya. Jadi hari ini tanggal 30 Maret tahun 2026. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk mencoba kereta api Argo Dwi Pangga dengan layanan kelas luxury ya. Kalau biasanya kita naik keretanya yang di eksekutif, kali ini kita jajal kereta kelas luxury-nya. Karena dari dulu udah pengen banget nyobain luxury dari Gambir sampai ke arah Jogja, dan akhirnya alhamdulillah hari ini kesampaian. Oke, jadi akan seperti apa perjalanan saya bersama kereta api Argo Dwi Pangga Luxury? Yuk kita langsung masuk aja, karena saya udah print tiket. Let's go. Oke, jadi ini Hall Selatan ya. Kondisi di dalam stasiun Gambir cukup ramai. Padahal ini udah masuk hari kerja ya, tapi memang secara jadwal posko memang posko berjalan sampai tanggal 1 April sebenarnya. Jadi mungkin masih ada orang-orang yang pengen pulang ke rantauan tapi yang versi kontraflow-nya. Nah, kita langsung masuk aja. Kita langsung ke boarding face recognition aja. Karena Argo Dwi Pangga itu berangkat 8.50. Kita belum bisa nikmatin luxury lounge, jadi kita buru-buru. Yuk, masuk. Tuh rame banget guys. The exit door is on the left of the train's arrival or in the west. Oke. Thank you. Langsung masuk pintu keberangkatan, langsung naik ke atas. See you on the next trip. Oke, kita menuju ruang tunggu luxury ya. Ya agak sedikit kurang lama ya. Kita nikmatinya cuman 1 jam kurang, tapi nggak apa-apa. Yuk kita ke luxury lounge menuju jalur 3 dan 4, karena Argo Dwi Pangga nanti tersedia di jalur 3. Argo Dwi Pangga Luxury. Dimohon untuk tidak menaiki rangkaian karena rangkaian bukan untuk penumpang. Selesai turun penumpang, rangkaiannya akan dipulangkan menuju depo kereta Jakarta Kota. Hati-hati jalur 3 dari arah selatan. Sebenarnya nggak begitu luas tapi enak sih. Nah di sana tuh bagian buat kayak pantry ya. Pantry-nya, terus di sini tersedia beberapa kursi ya. Jadi buat penumpang luxury, panoramik, terus compartment suite sama priority itu bisa menikmati luxury lounge sekitar 2 jam sebelum keberangkatan kereta api. Gak tau ya 2 jam atau 1 jam gitu. Makanya saya tadi sedikit buru-buru biar at least bisa merasakan luxury lounge stasiun Gambir yang sisi sebelah sini. Sebenarnya dulunya pernah nyoba yang di sisi jalur 1 sama 2, tapi nikmatnya tuh cuma kayak 30 menitan doang. Jadwal keberangkatan pukul 08.20 jadi nggak begitu nikmati. akan segera berangkat. Dan Atas mungkin nama nanti PT saya Kereta Api izin dulu ya Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. mungkin sekitar jam Selamat 9 menikmati atau jam perjalanan 8, dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, kita langsung naik ke Argo jalur Bromo and 3-4 ya, at platform biar bisa ngeliat lokomotif dinas Argo Dwi Pangga, terus habis itu Semarang Tawang rangkaian Station luxury kita pada and kesempatan hari ini. Surabaya Pasar Station. Seperti itu. Scheduled at
Jadi di sini tuh ada pastry. Ini tuh pastry guys, bukan ini ya. Bukan ini namanya pastry, tapi yang pastry itu yang ini nih, kue-kue. Terus ini ada kue apa ya? Lupa. Ini sumpah ini enak banget. Ini dari tadi saya nambah 3 kali, enggak 2. Dan ini ada infus water sama sweet lemon. Saya cukup ketagihan buat nambah yang ini terus ya. Dan yang di sebelah-sebelah ini adalah kayak perlengkapan buat bikin kopi ya. Mari kita jus. Ya begitulah suasana luxury lounge ya. Ramai-ramai sepi. Tapi emang kapasitasnya agak sedikit ya, jadi nggak begitu rame kan. Tapi so far nyaman, enak banget. Timbang nunggu di atas, mending nunggu di sini. Jos. Tapi bentar lagi kita bakal naik, sekitar jam 8:30 aja ya kita naiknya, biar bisa ngeliat ya tadi Argo Dwi Pangganya masuk. Dan mungkin kali aja bisa ngelihat kereta-kereta yang melintas di Gambir gitu kan, KRL, karena banyak banget. Yang bikin spesial dari Luxury Lounge adalah dia di sebelahnya lift langsung ya. Jadi di sini ada tulisan lift prioritas. Lift prioritas yang dimaksud adalah untuk para ini ya, lansia atau para disabilitas, dan juga untuk para penumpang yang bawaannya banyak. Jadi yang dari Luxury Lounge tuh tinggal pindah dari sana, tinggal ke sini aja, masuk deh. Nah jadi kita mau OTW ke jalur 3 ya, karena Argo Dwi Pangga berada di jalur nomor 3, makanya dia di ya kita masuknya dari lift yang ini. Kirain rame, ternyata sepi guys. Yuk kita lantai berapa ya? 2 kali ya? Ya udah langsung aja tutup. Ya jadi ya begitulah guys. Sudah tidak penasaran lagi sama Luxury Lounge. Kenapa saya memutuskan untuk keluar lebih cepat? Karena ya bawaan saya juga agak ribet ya. Dari tadi nih bawa ginian terus dari jalan. Ya. Wow, ada Gunung Jati. Pas banget ya, pas keluar lift langsung disambut sama ini. Kedatangan kereta api Gunung Jati dari stasiun Cirebon, tujuan akhir stasiun Gambir, yang mana nanti akan berangkat di belakang kereta api kita ya, sebagai KA 118B tujuan Semarang Tawang. Nah kita di jalur 3-nya, bisa kelihatan lah ya, Argo Dwi Pangga tujuan Solo Balapan. Sekarang udah di peron jalur 3 dan 4. Sekarang masih jam 8.36 dan ternyata kereta api Argo Dwi Pangganya udah siap buat masuk. Dan ya bisa kelihatan dari sini ada kayak siluet lokomotif. Luxury-nya tuh seingat saya di belakang guys. Ya udah ke belakang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, good morning. Welcome to Gunung Jati Train. Of the train's arrival, Argo Dwi Pangga udah kelihatan tuh rangkaiannya. Kita abadi dulu. Thank you for Keretanya trusting PT Kereta Api Indonesia. Selamat pagi kepada para pelanggan kereta api. Mohon kerjasamanya untuk langsung menaiki rangkaian kereta api Gunung Jati terlebih dahulu. Mohon Anda menunggu sejenak hingga proses pembersihan serta pemutaran kursi-kursi kereta telah selesai kami kerjakan. Terima kasih atas kerjasama dan pengertiannya.
masuk Eksekutif 7, Luxury 1, Luxury 2, dan yang terakhir adalah pembangkit. Oke. Kepada seluruh penumpang, Makasih. kereta api Argo Dwi Pangga tujuan akhir Luxury 1. Pas banget di kanan guys. Ini dia. Oke, jadi kebetulan saya sudah berada di dalam Argo Dwi Pangga, tepatnya di kelas luxury-nya ya. Dan sebelum berangkat, saya pengen sedikit jelasin mengenai perjalanan Argo Dwi Pangga, khususnya untuk perjalanan luxury pada kesempatan kali ini gitu ya. Jadi kereta api Argo Dwi Pangga yang akan kita lalui, perjalanan yang akan kita lalui akan dimulai dari stasiun Gambir pada pukul 8.50. Nantinya akan berhenti hanya di stasiun Cirebon, Purwokerto, Yogyakarta, Klaten, dan Solo Balapan. Karena pada kesempatan kali ini saya akan naik sampai Solo lagi ya. Sayang banget kalau mau itu tidak ada kereta. Nah, karena saya ngambilnya di seat yang sendiri, dan kebetulan alhamdulillah banget dapetnya yang sisi sebelah kanan. Jadi kalau misalnya ngelihat pemandangan juga lumayan dapet ya. Karena bagusnya tuh banyaknya tuh nanti kita ngelihat pemandangan di sisi sebelah kanan, dan juga kalau kita nyusul kereta juga kereta dari sebelah kanan. Kalau buat ikut dari kereta api luxury ini saya nggak ngerti ya kenapa ambil hari-hari kayaknya baru dipasang kayak spray ya mungkin ya. Padahal aslinya warnanya lebih bagus guys, warnanya oranye kalau misalnya nggak pakai ininya. Tapi ya udah, kita nikmatin aja. Dan saya jujur kurang belum ngerti banget karena luxury Gen juga ini agak berbeda sama Gen 2 ya. Yang 2 tuh kayak gampang banget di ininya, tapi yang ini agak sedikit bingung ya. Nah, tombolnya banyak banget nih. Jadi di sini tuh ada 6 tombol, attendant call, terus habis itu di sebelah sini tuh release. Jadi kalau misalnya teman-teman udah kotak ngatik tuh nanti pindahnya ke sini kalau misalnya mau dikembalikan ke posisi semula. Makanya tadi ada suara yang der itu tuh karena saya mencet release ini. Terus kalau misalnya yang ini buat nidurin ya, kalau nggak salah ini buat nidurin atau buat manjangin kaki. Kalau ini buat nidurin, jadi diposisikan buat posisi tidur. Terus di depan sini ada kayak washback, ini kayak washback. Terus di sini juga ada kayak apa ya, kayak layanan dari KAI Entertainment ya. Jadi bisa nonton film, bisa nonton video-video juga di sini gitu ya. Jadi keren. Ya, ini keretanya udah mau berangkat sekitar 4 menit lagi. Karena sekarang udah pukul 8.46. Alhamdulillah banget ini Argo Dwi Pangganya masuk stasiun Gambir cepat, jadi nggak begitu buang-buang waktu buat yang kayak riwa-riwinya tuh nggak begitu buang-buang waktu. Yaudah, mari kita nikmati Argo Dwi Pangga luxury. Saya punya ini akan nonton Figure of War. Nanti di oh, hotel. Bismillahirrahmanirrahim. Tepat pukul 8.50 Argo Dwi Pangga berangkat stasiun Gambir. Dan setelah berangkat dari stasiun Gambir kita dapat ini apa sih namanya? Saya lupa ya namanya ya. Ya pokoknya itu pokoknya kita lihat dulu ya. Welcome drink, astagfirullah. Jadi ini ada welcome drinknya. Welcome drinknya tuh kayak sari apel gitu. Ya, terus. Dan sebenarnya pelayanannya nggak ini doang, servisnya nggak cuma welcome drink aja, nanti yang lainnya nyusul. Jadi ya udah, mari kita nikmati 6 jam 55 menit ke depan bersama kereta api Argo Dwi Pangga luxury. Ini kita lagi lewat di stasiun Gondal dia, sempet dikit.
again that this is a smoke-free journey. Therefore, we kindly request you not to smoke in the toilets or on the platforms. Please check and double-check your belongings, ensuring nothing is left behind at the station. If there are aboard the situation by contacting the conductor's number listed at the front and the rear of the train, pay attention to and follow the instructions from the officer on the train. In an emergency that requires you to evacuate, leave your belongings and find the nearest exit or door by following the evacuation route that lights up on the cabin floor. Prioritize the safety of customers with disabilities, the elderly, pregnant women, and children. Oke, jadi saking menikmatinya sampai saya nggak sadar ini kita udah lewat tamu dan sebentar lagi mau keluar dari tamu, udah mau keluar Cikarang, dan kita akan segera meninggalkan LA Daob 1 Jakarta ya. Ini sekarang jam 9.21, jadi untuk 31 menit pertama perjalanan sekarang biar saya masih sedikit meraba-raba ya. Apa ya, teknologi yang digunakan di luxury ini, karena dari tadi kayaknya ada yang aneh gitu. Tapi alhamdulillah teratasi. Dan selain tadi udah dapet welcome drink, terus habis itu kita juga tadi udah bisa nikmatin luxury lounge di kelas luxury ini. Kita juga bisa melihat saja yang tadi udah sempat saya singgung nonton film di sini. Nah, teman-teman kasih satu itu namanya handphone atau headset, saya dikasih ini satu buat nonton. Jadi pasang TV yang bagian ujungnya dicolok aja ke TV-nya, dan nanti kita bisa ngedengerin, bisa nonton HP-nya. Terus dari tadi saya agak sedikit notice ini ya, ini itu ternyata buat penutup mata. Jadi kalau misalnya teman-teman mau tidur bisa pakai ini buat tutup mata. Jadi saya pakai kacamata, jadi nggak perlu pakai penutup mata. Paling saya jadi panjangan kayak ini doang. Itu guys, kita masih ada waktu banyak banget ya, 6 jam lebih untuk nyampe Solo. Guys, lihat deh, tadi kan kita dari tadi tuh nggak bisa jalan kenceng ya, tapi sekarang kita udah bisa lari di 113 km per jam, tepatnya di peta Karawang Klari. Ini disebabkan karena tadi ternyata di depan kita tuh ada motis tengah guys. Ternyata baru bisa kesusulnya tuh di stasiun Karawang, jadi keretanya baru bisa ngebut di sini. Tapi ya alhamdulillahnya nyuut disusul ya. Kalau misalnya motisnya di depan kita terus ya telat kita lama-lama. Tapi nggak apa-apa sih kalau luxury telat mah, nggak apa-apa banget malah. Nanti kita pesan-pesan kayaknya kontainer deh ya. Meskipun kita tadi nggak dapet view yang tikungannya di Jakarta, tapi kita akan melihat pemandangan indah di area Purwokerto ya.
jadi tenang aja. Ini kita melintas langsung stasiun Kelari. Oh, banyak sekali logistik guys di sini. Kontainer-kontainer ada parkir. Jadi kita sudah meninggalkan Cikampek, dan itu jadi tanda kalau kita udah meninggalkan Daup 3 Cirebon ya. Gak kerasa banget ya. Jadi ini mode menikmati banget ya, jadi nggak begitu banyak yang kesorot dari perjalanan selama ini ya, karena emang senyaman itu guys. Ini adalah first experience saya buat nyoba luxury yang Gen 3, karena sebelum-sebelumnya belum sempat nyoba yang Gen 1 malah. Tapi ternyata untuk Gen 3 ini cukup nyaman. Dan tadi sedikit informasi aja ya, tadi salah satu yang nanya kan di kereta Argo Bangga Luxury ini ada ini apa namanya, kayak apa ya namanya, spring bed ya. Dan ternyata ini hanya tersedia di kereta api Argo Bangga dan Argo Laut. Pokoknya ininya kereta yang melayani yang stasiun Mall Balapan terminusnya ya. Dan memang kereta api luxury hanya dilayani oleh 2 kereta itu aja, Argo Laut, Argo Bangga. Sedangkan kalau Manahan kan dia pakai priority ya. Makanya tadi sempat bisa nanya juga kalau di kereta Persaka tuh ada atau enggak, ada. Ternyata kabarnya sih belum ada ya. Makanya jadi ya mungkin dengan ada spring bed gini jadi lebih enak ya, karena kalau misalnya nggak pakai ini justru malah kayak agak sedikit keras. Kalau kabarnya tempat duduknya itu agak sedikit kaku, jadi kayak seperti di eksekutif stainless steel new generation, yang mana kalau dibandingin sama yang Gen 1 itu rata-rata banyak yang lebih milih Gen 1 ketimbang yang new generation. Itu karena pas tempat duduknya itu agak sedikit apa ya, pokoknya kaku lah. Jadi kalau misalnya di Gen 1 itu kalau misalnya tidurin masih cukup empuk, sedangkan kalau di yang NG kan agak sedikit ya, banyak yang ngerasa kalau kurang sesuai. Makanya di luxury itu kabarnya juga seperti itu, jadi makanya mesti ditambahin seperti itu ya, biar menambah kenyamanan. Jadi ya just sih, soalnya tadinya mikirnya bakal ada yang warna oranye gitu, kursinya bakal oranye, tapi ternyata pas masuk tadi bingung kenapa kok nggak ada apa, kayak ada yang lapisan atasnya gitu kan. Oh ternyata hanya untuk kereta api terminus kalau balapan. Keren sih, mantap. Nah sekarang kita sudah tadi barusan lepas Tanjung Rasa, kita masih punya waktu 2 jam lebih untuk 1 jam lebih dikit lah untuk nyampe di pemberhentian pertama, karena memang kereta api ini nggak berhenti di mana-mana ya, cuma di Cirebon, Purwokerto, langsung 12 Jogja. Nah mungkin dari Jogja ke Solonya yang agak sedikit dari yang ngecer ya, karena dia melayani Singgo, Klaten dan Solo Balapan gitu guys. Kita nikmatin aja deh ini, jujur bagus banget, ini enak banget. Gue jumpa langsung. Ini saya yang ketinggian atau memang gimana? Jadi kalau lurus malah nabrak, jadi better kayak gini aja, duduk sila. Tapi enak guys, terus terang. Ini kita lagi di kecepatan 112 km per jam dan barusan melintas langsung stasiun Cipunegara ya. Oh ya, belum ngeliatin fasilitas yang ada di sini ya, selain dari tempat duduk. Jadi di luxury ini tersedia power charger gitu ya. Tadi ini juga udah dapat headphone ya, tadi udah jelasin juga. Nah dan sekarang kalau bisa teman-teman perhatiin, jendelanya luxury itu kelihatan lebih luas kalau dibandingkan dengan jendelanya eksekutif ya. Ini disebabkan karena untuk luxury itu dia punya 9 baris saja dengan konfigurasi seat 1, 2
Jadi kapasitas satu kereta itu kurang lebih 26 penumpang ya. Nah, jadi untuk konfigurasinya itu dia ABC, tapi ABC-nya itu A-nya itu yang single seat-nya, yang BC-nya itu untuk yang duduknya berdua. Seperti itu guys. Dan kebetulan saya di luxury satu seat 6A ya. Dan posisinya karena bolak-balik ya. Jadi yang nomor 9-nya di depan dan akhirnya saya dapat di sisi sebelah kanan. Seperti itu guys. Oke, jadi setelah beberapa jam perjalanan akhirnya servis dan tunggu datang ya. Makan siang. Jadi di layanan kelas luxury ini kita dapat satu kali makan berat ya. Karena memang perjalanan yang akan dilalui cukup panjang dari Gambir menuju Jogja maupun Solo Balapan. Dan memang waktu pembagian makanannya cukup pas ya. Karena memang lagi jam-jamnya makan siang. Dan juga kalau misalnya di luxury kita teman-teman bisa refill teh. Makanya saya milih buat milih teh aja ya, karena saya nggak begitu suka kopi. Dan di layanan makan kelas luxury udah ada putar aja nih. Jadi tersedia satu makanan berat. Ini ada puding, samanya ada air putih. Kalau ini beda sendiri ya, ini tadi teh doang, minta teh. Nah, hari ini saya makan nasi palsuir. Jadi kalau ininya tuh katanya sih daging ya. Pengen mindahin ininya ke situ. Ini juga pindah ke sini. Oke, mari kita nikmati makanan luxury ini guys. Kayaknya enak deh. Ntar kita buka dulu. Guys, ini enak banget pasti. Justice. Ya udah, karena makanannya udah dapat aja. Gas, kita makan, let's go. Oke, jadi pembukanya puding dulu yang kita makan. Ini pudingnya rasa taro. Jujur ini mode menikmati perjalanan ya, saking menikmatinya sampai nggak sadar tiba-tiba udah di Cirebon aja gitu ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini kursi saya rame banget. Mana tadi sempat jebol satu lagi tuh kopi. Jadi ya udahlah. Kalau
kalau pada musim udah kesebar udah bahaya banget ya. Oke, jadi kereta api Argo Dwi Pangga di stasiun Cirebon ini singgah selama 3 menit ya kalau nggak salah, dari pukul 11.14 sampai 11.17. Jadi ya 3 menit pas. Dan tadi sempat masuk di jam 11:11, jadi awal 3 menit kurang lebih ya. Nah, ya so far di dalam udah enak banget ya. Tadi niatnya malah nggak pengen keluar kalau misalnya ini, cuman kayaknya mau nyoba-nyoba keluar deh, soalnya emang agak sedikit dingin. Nah, lampunya udah kuning, pertanda kalau kereta api Argo Dwi Pangga akan segera diberangkatkan dari stasiun Cirebon. Nggak bisa lama-lama kalau untuk di luar stasiun naik kereta cepat tuh ya kayak begini deritanya ya. Ya udah, berangkat Cirebon. Let's go. Jadi kita udah berangkat Cirebon. Rasanya tuh kalau udah berangkat Cirebon tuh rasanya udah excited karena bentar lagi kita akan lewat areanya Purwokerto nih. Tapi rasa excitednya juga beriringan dengan rasa sedih ya, karena hampir mendekati setengah jalan perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga ini. Nah teman-teman, jadi setelah tadi udah dapat makanan berat, ternyata kita masih dapat roti. Ya, kita cobain aja deh sekalian ya. Ini rotinya roti apa ya? Two slice guys. Kita coba. Pada sini belum kelihatan ya, ini rotiannya coklat atau apa ya? Kalau dibelah aja kali ya. Oh, roti coklat guys. Udah keburu kepo jadi langsung dibuka aja gitu kan. Ya mungkin sambil ngejelasin dikit ya, kalau next stop station dari kereta api Argo Dwi Pangga ini adalah di stasiun Purwokerto. Kalau secara jadwalnya sih dari Cirebon ke Purwokerto tuh kurang lebih kayak 1,5 jam lebih dikit lah ya, 1 jam 45 menit lah kalau untuk sekelas kereta api Argo Dwi Pangga. Dan tadi kita di Cirebon Pojakan, sebenarnya kalau kita di sisi kiri kita bisa melihat perpisahan antara jalur dari Cirebon ke arah Jogja sama arah Semarang, yang mana untuk kecepatan kali ini Argo Dwi Pangga berbelok ke arah kanan secara reguler untuk menuju ke arah Yogyakarta Solo Balapan via stasiun Semarang, via stasiun Purwokerto, sorry. Jadi kalau ke kiri nanti nembusnya ke Daup 4, kalau kita lewat Daup 5 sama Daup 4, seperti itu guys. Ya, habisinin dulu ya, enak banget guys, jujur.
kita tuh udah di area 25 Purwokerto ya. Terhitung tadi pas kita melintas langsung di stasiun Krupuk. Jadi kita akan berada di Daob 5 sampai nanti kita di Kutoarjo gitu ya. Dan ini keretanya udah cukup mulai jalan pelan karena memang jalurnya dari Krupuk sampai ke Basen ya, itu memang rata-rata jalurnya cukup terjal seperti yang udah teman-teman tahu ya. Jadi di petak-petak dari Krupuk sampai Purwokerto ini kita nggak bisa jadi kereta jagoan, nggak bisa lari kenceng, tapi kita tetap bisa menjadi jagoan di lintas ini karena memang di stasiun Bumi Ayu nanti kita akan menyusul kereta api Gajah Wong yang mana memiliki jeda waktu keberangkatan dari Jakarta itu beda 55 menit. Jadi kita bisa ngejar Gajah Wong, itu ada sebuah kehormatan tersendiri ya, dikasih jalan sama yang berangkat 55 menit di depan kita gitu. Bahkan nanti juga di depan sana kita akan nyusul kereta api yang udah jalan dari Jakarta tuh udah jauh lebih lama ketimbang Gajah Wong, yaitu kereta api Fajar Utama Jogja. Jadi Fajar Utama Jogja ini berangkat Pasar Senen itu 7.35, tapi nanti kita masih bisa mengejar kereta tersebut di stasiun Kutoarjo. Jadi ya mungkin nanti kita lihat aja bareng-bareng ya. Ini saya dari tadi masih benar-benar menikmati kursi ini ya, soalnya baru bisa nikmatnya tuh sekarang. Padahal tadi tuh pas di awal-awal bingung, ini kenapa turun sendiri, ini kenapa begini sendiri, tapi ternyata memang bisa diatasi ya teman-teman, jadi aman banget. Ya udah, ini persiapan Bumi Ayu, kita lihat kereta api Argo Dwi Pangga menghajar Gajah Wong. Guys, jadi kereta api Argo Dwi Pangga telah tiba di stasiun Purwokerto. Sumpah ini hawa-hawanya tuh ngajak tidur ya. Akhirnya saya tertidur sejenak dari stasiun Patuguran kalau nggak salah ya, sampai di stasiun Purwokerto tadi. Makanya baru kebangun tuh tadi pas persiapan masuk stasiun Purwokerto. Secara jadwal kereta api Argo Dwi Pangga berhenti selama 3 menit dari pukul 12.58 sampai 13.01. Jadi singgahnya bentar banget, dan setelah ini kita berhenti lagi tuh nanti udah sampai di Jogja. Jadi ya udah, kita masuk langsung aja ya. Kayaknya antara pengen lanjut tidur atau antara pengen ya antara pokoknya. Dan itu sinyal juga udah hijau, langsung aja kita masuk. Ya, jadi mungkin tadi penjelasan di stasiun Purwokerto-nya nggak banyak ya, karena memang perjalanan kereta api Argo Dwi Pangga ini terbilang sudah sedikit terlambat ya, karena secara jadwal memang
kereta api Argo Dwi Bangga sehingga selama 3 menit dari pukul 12.58 sampai 13.01. Sedangkan tadi saat jam berangkatnya aja kereta api Argo Dwi Bangga baru meninggalkan stasiun pada pukul 13.05 kalau nggak salah ya. Jadi kurang lebih mengalami keterlambatan sekitar 4 menit. Maka dari itu kenapa kereta api Argo Dwi Bangga cukup terburu-buru sehingga saya juga nggak begitu punya waktu banyak untuk menikmati hangatan stasiun Purwokerto ya. Makanya baru keluar bentar langsung masuk lagi. Begitu pula juga di Cirebon ya. Karena memang di depan kereta api Argo Dwi Bangga ini banyak banget kereta-kereta yang berjalan pelan, makanya kenapa kereta ini harus memastikan aman kereta yang ada di depan. Kayak tadi ada motif tengah yang ngalangi jalan kita sampai Karawang, terus di depannya lagi ada lagi Gajah Wong yang ngalangi jalan kita sampai di Bumi Ayu. Ya harapannya semoga pasti Kutoarjo nanti nggak dihalangin sama Fajar Jogja ya. Nah, jadi setelah Purwokerto, kereta api Argo Dwi Bangga akan kembali singgah di tujuan banyak orang di stasiun Yogyakarta. Jadi Kroya, Kutoarjo, kereta api ini akan 12 sat ya, nggak ada berhenti. Dan kalau dari Purwokerto ke Jogja juga kalau dilihat dari waktu juga nggak sampai 2 jam guys. Makanya inilah kehebatannya duo Argo Soloensis ya, Argo Laut dan Argo Dwi Bangga. Dia nggak pakai lama buat nyampe Jogja, cukup singgah di Cirebon sama Purwokerto aja. Antara mau lanjut tidur atau mau lihat pemandangan ini bimbang ya, tapi udah nggak begitu ngantuk ya, soalnya ternyata tidur 10 menit aja udah cukup rupanya. Tapi kayak masih betah banget di sini rasanya. Masih belum jelas ya, ini ada apa dengan kereta api Argo Dwi Bangga. Di sana juga kondektor juga masih dalam proses verifikasi mungkin atau seperti apa. Dan jika dilihat memang sinyalnya masih merah ya guys. Jadi belum ada tanda-tanda keberangkatan dari kereta api Argo Dwi Bangga. Ini nggak tahu nih lagi ada apa di stasiun Gombong ini. Padahal secara jadwal harusnya melintas langsung. Tapi nggak apa-apa sih, disuguhin pemandangan yang cukup bagus ya. Tapi panas ya, maklum ya, jam 2 siang.
singgah di Gombongnya sampai dari GBMS-nya di susul Wilis, dari Wilisnya lewat sampai GBMS-nya berangkat. Ini kenapa ya? Soalnya lampunya masih merah tuh guys di sana. Dan apakah di depan kita ada gangguan? Kita nggak tahu. Saya pengen verifikasi ke kondekturnya tapi agak males ya jalan ke depan. Ada posisi luxury di belakang, jadi kayak ya udahlah. Jadi ya ini lucu ya, kita bisa-bisanya berhenti di Gombong. Kayaknya saya tuh lagi apes-apesnya ya naik kereta tuh. Banyak yang sering berhenti BLB, kayak waktu pas naik Argo Wilis berhenti Cicalengka. Sekarang berhenti di Gombong. Next apa nih kejutannya? Kita nantikan aja ya, soalnya trip saya juga masih bakal banyak banget ke depannya. Dan ya semoga aja next time ada kesempatan buat nyobain CS ya. Apakah pas nanti naik CS ada kejutannya lagi ya, semoga aja kejutannya nggak segila yang sekarang gitu. Ini kita singgah di stasiun Gombong udah sekitar 10 menitan malah. Jadi kayak ya udahlah, kita jadi menambah waktu perjalanan ya di kereta luxury, kapan lagi kan. Let's go, langsung masuk aja, istirahat aja. Tutup. Mantap. Oke, jadi tadi setelah berhenti sekitar 10 menit di stasiun Gombong, akhirnya kereta api Argo Bangka kembali melanjutkan perjalanan. Dan sekarang sebenarnya kita sudah melintas langsung di stasiun Butuh ya. Satu petak menuju stasiun Kuto Arjo dan satu petak menjelang meninggalkan Daob 5 Purwokerto. Nah, jadi teman-teman tadi stasiun Gombong ini kereta api Argo Bangka sempat berhenti sejenak untuk pengecekan rangkaian yang mana mungkin biasanya terdapat gangguan yang mengakibatkan perjalanan tidak dapat dilanjutkan dalam waktu dekat gitu ya, karena memang mungkin ada yang gangguan, jadi harus dicek terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan kembali menuju tujuan akhir. Makanya kenapa tadi kurang lebih sampai 10 menit kita singgah di stasiun Gombong, makanya kita bisa melihat kereta api Gaya Baru Malam Selatan disusul oleh kereta lain, bahkan sampai Gaya Baru Malam Selatannya berangkat dari Gombong. Ada informasi juga teman-teman di tanggal 30 Maret 2026 ini sebenarnya ada suatu kejadian yang mana KA tambahan PSI ya, tambahan Jogja Senen itu mengalami gangguan yang mana gangguannya itu berada di tengah petak sehingga banyak kereta-kereta yang terlambat. Makanya tadi kan mungkin kita bingung ya kenapa kok Gaya Baru Malam Selatan kok baru masuk Gombong gitu kan, masih stabil di Gombong padahal kan harusnya udah nyampe Purwokerto. Nah, itu disebabkan karena tambahan Jogja Senen mengalami gangguan. Dan tadi lucunya bahkan tambahan Jogja Senen aja itu masuk di Gombong itu di belakang GBMS. Jadi pas posisinya kita berangkat Gombong, tambahan Jogja Senennya masuk stasiun Gombong. Makanya ternyata memang separah itu terlambatnya ya. Ini kita papasan sama Progo, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Jadi kita melihat kereta-kereta yang OTW ke arah tujuan awal, arah tujuan awal
kereta yang arah ke arah Jakarta, yang mana Jakarta merupakan titik awal perjalanan dari kereta Argo Dwi Pangga. Nah, kebetulan ini kita segera melintas langsung di stasiun Kutoarjo. Jadi mari kita lihat apakah jadi di Kutoarjo atau enggak ya, karena tadi sempat gangguan. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kita barusan lewat stasiun Wates. Tadi kita ngerekam stasiun Watesnya, tapi kok malah ada tutorial dari kameranya gara-gara abis restart ulang. Jadi nggak kerasa kita udah di provinsi DIY ya. Kita udah masuk provinsi DIY ya, terhitung dari perbatasan stasiun Wojo sama Kedundang tadi di antara maksudnya. Dan ini menandakan kalau misalnya stasiun Jogja ini sudah sangat dekat. Meskipun perjalanan kita hari ini nggak cuma sampai Jogja doang, kita akan ngegas ke Solo, tapi tetap aja kalau mau sampai Solo pun, kalau ke Jogja, kalau udah nyampe Jogja tuh rasanya udah dekat banget. Makanya ya agak sedikit zaman ya. Lagi pula juga perjalanannya sangat-sangat menyenangkan, makanya itulah yang membuat kenapa cukup gamon. Ini udah ngeliat jalan-jalan yang udah sering banget dijangkau pakai motor, jadi rasanya kayak wow, kita sudah dekat. Seandainya kita turun Jogja pun kita udah dekat. Ya udah, ini kita bakal lewat di Berkalimenur ya teman-teman. Jujur perjalanan luxury kali ini tuh bingungin. Di satu sisi pengen ngeliat pemandangan, maksudnya ngerekam pemandangan, tapi di satu sisi tuh kursinya terlalu enak, jadi kayak mager bawaannya. Tapi ya alhamdulillahnya masih bisa nikmatin dua-duanya ya, bisa ngeliat pemandangan dan juga bisa nikmatin kursinya, maksudnya fasilitasnya gitu, kursinya doang. Jadi ya udah, justice. Ini kita udah di lurusannya apa ya, lurusan yang dekat stasiun Kalimenur ya, area Sidowaya. Jadi ya udah, kita abadi dulu aja lewat Menur. Udah nikung guys. Pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments we will arrive at Yogyakarta Station. If you end your trip at Yogyakarta Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Ini sikon yang turunnya rame banget, jadi saya memutuskan untuk stay di dalam aja karena perjalanan akan saya lanjutkan kembali menuju ke stasiun Solo Balapan. Kita berhenti di sini seharusnya dari pukul 14.51 sampai 14.56, tapi baru saja kereta api Argo Dwi Pangga masuk di jalur 3 stasiun Yogyakarta pada pukul 14.59, terlambat 8 menit. Dan rasa-rasanya kayaknya saya penumpang yang terakhir ya dari Jogja sampai Solo, jadi ya wow, keren. Rata-rata turunnya di Jogja, jadi Jogja Solonya plong, berasa nyewa kereta guys ya. Oke, kita harusnya singgahnya sekitar 5 menit, tapi karena mungkin sudah terlambat, sepertinya akan ada pemangkasan waktu singgah, sehingga mungkin dalam waktu dekat kereta api Argo Dwi Pangga akan segera diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta. Mantap.
Oke, jadi sekarang perjalanan kereta api Argoni Mangga secara umum ya sudah berangkat dari stasiun Yogyakarta dengan jadwal keberangkatan seharusnya pada pukul 14.56, tapi mengalami keterlambatan sekitar 8 menit karena tadi baru berangkat pada pukul 15.04. Dan ya mungkin sedikit cerita mengenai pengalaman dari perjalanan kereta api Argoni Mangga Luxury, yang mana pada kesempatan kali ini saya menjajal di kelas luxury nomor 1 dan tempat duduknya ada di seat nomor berapa ya. Kebetulan banget di sini luxury-nya sudah menggunakan luxury Gen 3 mengikuti rangkaiannya yang sudah menggunakan stainless steel new generation per tahun 2023 lalu ya, tepatnya di bulan Desember. Nah, memang ini adalah salah satu impian saya dari awal karena ini adalah first time banget nyobain kereta luxury untuk jarak jauh, karena biasanya waktu itu pernah cuma nyoba dari Bandung sampai Gambir ya, mungkin agak kurang berasa ya pengalamannya karena hanya 3 jam doang ya kurang lebih. Jadi kali ini saya coba perjalanan yang cukup panjang 7 jam kurang 5 menit, makanya saya memutuskan untuk tetap bablas sampai Solo Balapan ya. Padahal meskipun saya itu bisa turun di Jogja, saya tetap putuskan untuk sampai Solo Balapan dulu karena secara harganya itu sama sebenarnya Jogja sama Solo, dia mending bablas Solo. Dan untuk kereta api Argoni Mangga Luxury sendiri, untuk sarananya harinya adalah K102313 di pokok pemilikan Solo Balapan ya. Seperti yang teman-teman tahu, kalau kereta api Argoni Mangga ini merupakan kereta yang tipe kepemilikannya adalah tipe Solo Balapan, sehingga semua sarana yang ada di kereta api Argoni Mangga ini hampir semua mobil Solo Balapan, salah satunya adalah luxury ini. Dan untuk kereta api Argoni Mangga ini selama masa lebaran ya, mungkin nanti setelah ini ya, atau mungkin saat video ini sudah diupload, secara regulernya hanya membawa 7 eksekutif dan 3 luxury. Jadi biasanya tuh luxury-nya 3, eksekutifnya 7, tapi nggak tahu hari ini luxury-nya bawanya cuma 2 dan untuk eksekutifnya bawa 8, karena biasanya nggak banyak ya sebetulnya, karena kapasitas luxury-nya yang agak diperbanyak sih di masa-masa reguler. Mungkin untuk menjangkau penumpang kereta api Argoni Mangga kelas eksekutif ya, makanya yang eksekutifnya diperbanyak. Adapun untuk fasilitas dari kereta api luxury kereta Argoni Mangga ini adalah kita dapat makan berat teman-teman. Oh ya, sebelum makan berat juga kita dapat akses free luxury lounge di stasiun keberangkatan awal. Jadi misal teman-teman naik dari Gambir atau dari Solo Balapan pakai Argo Laut, teman-teman bisa menikmati luxury lounge-nya secara gratis. Kalau secara harganya biasanya itu ada 65.000 teman-teman 2 jam sebelum keberangkatan kalau teman-teman bukan naik kereta kelas luxury. Tapi kalau misalnya udah naik di kelas panoramik, priority, emerald, terus kompartemen dan luxury itu biasanya dapat free. Nah, terus untuk luxury sendiri juga perjalanannya mendapatkan satu snack ya, tadi yang roti, terus habis itu dapat 1 kali makan berat juga, dan juga ya dapat kursi yang nyaman banget. Ini sampai nggak tahu pengen kontenin yang gimana, saking enaknya. Jadi dari tadi tuh mungkin nggak terlalu fokus keluar, tapi lebih fokus ke dalamnya gitu yang di kontennya. Makanya ini nyaman banget, sampai rasanya tuh ini
1 jam kurang untuk nyampe di stasiun Solo Balapan, tapi rasanya kayak ya kok udahan gitu. Karena ini benar-benar asik banget. Ini adalah pengalaman yang sangat menyenangkan gitu ya, bisa nyobain luxury. Di luxury juga ini saya nggak expect-nya ternyata tuh, kalau kemarin pas di Gen 2 yang nyoba di Argo Parahyangan udah lama banget sih, udah 2 tahun yang lalu, itu dia tuh tidurnya tuh nggak tidur banget, tapi yang ini tuh benar-benar bisa tidur guys. Jadi kayak benar literally kalian hampir 180, nggak nyampe 180 tapi hampir. Jadi kayak posisi kuning kecil, dan lurusan kakinya tuh juga bisa lurus. Padahal kalau yang di Gen 2 ini, di Gen 2 dulu maksudnya, itu nggak begitu lurus, jadi super nyaman. Nah untuk harganya sendiri, biayanya perjalanan Argo Bipangga Luxury Gambir Solo kali ini saya dapat di harga 1.45. Ya untuk harga segitu oke sih, soalnya fasilitasnya justice, pelayanannya juga mantap banget. Ini adalah pengalaman dan pelayanan yang tidak bisa didapatkan secara cuma-cuma ya, harus ada price-nya, ada biaya tambahannya, harus ada apa ya namanya ya, harus ada cost yang dikeluarkan lebih tinggi ketimbang teman-teman kalau naik kereta yang biasa atau kereta eksekutif atau ekonomi atau bisnis gitu ya. Dan untuk rangkaiannya, maksudnya konfigurasinya, ini teman-teman bisa milih nih, ada konfigurasi seatnya, ada yang 1, ada yang 2. Jadi kalau misalnya teman-teman sendiri bisa pilih yang 1, kalau misalnya teman-teman berdua itu bisa ambil yang berdua. Nah ini sebelah sini nih, karena saya jalannya sendiri makanya saya milihnya di sebelah sini. Untuk yang sendirinya itu teman-teman ingat aja, yang A, yang berdua itu BC. Jadi yang A ini benar-benar sendiri, kalau yang BC itu untuk berdua dan B-nya ESOL, C-nya Windows ya. Jadi seperti itu teman-teman pengalaman perjalanan kereta api Argo Bipangga khususnya. Jadi karena kita sisa 2 keberhentian Klaten dan Solo Balapan, jadi ya mungkin saya nikmatilah sisa-sisa waktu saya berada di kereta luxury ini, karena 7 jam perjalanan kurang, akhirnya kita sudah hampir di penghujung perjalanan. Jadi ya udah, kita nikmati sisa waktu perjalanan kita bersama Argo Bipangga Luxury.
kasih. Dia lagi ngapa nih? Nyusul dia. Jadi di mana ada awal perjalanan pasti ada akhir ya. Sama seperti halnya perjalanan Argo Dwi Panggaluksuri pada kesempatan kali ini. Meskipun rasanya sangat-sangat berat untuk turun, tapi ya seperti yang tadi sudah saya katakan ya, ada awal pasti ada akhir. Jadi inilah akhir dari perjalanan Argo Dwi Panggaluksuri. Alhamdulillah banget hari ini berkesan banget ya, dan baru sadar 30 Maret. Tanggalnya cukup cantik 30.03 dan saya mendapatkan pengalaman yang sangat mantap, yang mungkin untuk bisa mendapatkan pengalaman seperti tadi harus menunggu waktu yang cukup lama. Tapi doakan semoga ada rezekinya untuk bisa menikmati layanan luxury lagi ya. Meskipun mungkin nanti di kereta-kereta yang lain ya, nggak harus Argo Dwi Panggal lagi. Pengen sih rasanya nyoba Gajayana luxury ya, tapi ya semoga ada kesempatannya juga. Jadi ya karena kita sudah tiba di Solo, alhamdulillah tadi pada pukul 15.47 ya. Terlambat hanya 2 menit, padahal sempat lambat 10 menit di stasiun Gombong ya karena tadi ada gangguan. Tapi alhamdulillah banget bisa tiba di Solo Balapan meskipun terlambat, tapi dengan keadaan sehat dan selamat ya. Dan dengan tibanya saya di stasiun Solo Balapan ini menjadi akhir dari kisah perjalanan saya bersama Argo Dwi Panggaluksuri. Jadi terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video perjalanan saya dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan perjalanan-perjalanan saya berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.